Saya tidak sabar mau coba nanti digoreng. Kayak ini kakak. Tidak, maksudnya kayak saya tahu mereka tuh saya punya kakak dan saya ada adik, astaga pasti saya merasa jaya. Jadi dia punya bumbu-bumbu nanti memang harus meres. Halo saudara, apa kabar? Kita muncul lagi sekarang di dapur. Dia kayak apa, anak-anak yang lagi di training begitu ya saudara. Lagi kerja paksa ini guys. Lagi kerja paksa dia. Oke saudara, jadi vlog kali ini kita dua nih mau masak ayam ungkep. Persiapan untuk besok itu kita mau bikin ayam lalapan. Dan ini bumbu-bumbunya, Anel tolong kasih tunjuk itu bumbu-bumbunya apa saja. Jadi bumbu-bumbunya yang ada di sini tuh kita di sini ada lengkuas. Lengkuas ini ada lumayan banyak ya di sini. Itu yang lengkuas cuma satu itu, yang lain tuh jahe. Dikat ya, nanti orang bilang saya tidak tahu masak. Ada. Ada jahe dan lengkuas, dan di sini kita ada 4 batang serai. Terus kita ada bawang merah yang sangat banyak. Bawang merah banyak sekali, pokoknya sebanyak mungkin yang kalian bisa. Terus ini ada daun salam. Daun salam. Dan kita di sini juga ada kemiripan. Kita di sini juga ada kemiri. Nah, ada kemiri di sini dan di sini juga ada bawang putih. Dan di sini ada kaldu ayam dan ini nih bisa menjebak saya nih, bisa ketahuan, makin ketahuan saya tidak tahu masak, saya tidak tahu apa-apa ini. Mari saya tebak, ini adalah kunyit bubuk, ini adalah lada bubuk, ini adalah garam, dan ini adalah ketumbar. Tahu Soalnya saya baca tadi gitu. dia punya apa gitu. Dan di sini kita ada kurang lebih 3 kilo ayam. Ayam kita ambil pahanya yang masih ada kulit-kulitnya, karena biasanya enaknya tuh kalau ayam ungkep tuh masih ada kulit-kulitnya gitu. Dan di sini kita ada tempe. Dia nanti ada tambahan tempe juga. Yeah. Oke, sekarang Anel mau potong-potong itu bawang merah karena kita mau blender. Dia tidak kasih tahu loh yang itu. Dia tidak kasih tahu loh yang kayak Anel nanti kok potong-potong bawang merah. Tidak kasih tahu tiba-tiba. Langsung ditodong. Jadi itu bawang merah bawang-bawangan sama kemiri sama jahe langsung di blender saja. Sambil dia punya blender dulu. Yes. Jadi serai sama lengkuas cukup digeprek. Oke, jadi ini di sini saya mau potong bawang merahnya tuh saya mau bagi 4 ya, atau ya. Pokoknya nanti kalau di blender juga dia halus, jadi tidak terlalu segini. Pokoknya jadi saya potong semuanya sebisa mungkin yang saya bisa. Ini saya suka karena pisaunya sangat tajam ya guys ya. Emangnya kok pisau biasa gimana jadi? Tumpul. Siapa ayo apa? Kadang begitu ya guys, ada suara-suara di kepala saya yang kadang saya juga bingung dari mana. Saya terakhir kali masak dengan saya punya teman-teman, saya disuruh diam saja, disuruh tenang. Soalnya ya begitu, apalagi bagian potong-potong memotong ini, saya pakai teknik-teknik tersendiri begitu, dan saya kan ya asal potong ya sudah, kalau kena jari salah sendiri kan. Dorang lihat terus kayak, kok bagaimana itu kau punya cara potong? Kalau begitu bisa kena kau punya jari. Saya kayak ya sebenarnya saya kalau saya sudah mau memotong, saya sudah siap untuk kena jari sedikit-sedikit oh. Karena begitu. Buka garam. Katanya buka garam. Buka garam bagaimana? Oke, jadi ini WRT mau kasih kalian tips biar potong bawang mata tidak pedis. Katanya tuh harus buka garam. Kita mau blender si jahat. Dan 1, 2, 3. Oke, jadi kita sudah selesai dengan pemblenderan. Apa langkah selanjutnya, Ibu Rete? Ibu Litaria, ya betul. Apa langkah selanjutnya? Jadi sekarang ini kita mau panaskan ini balanga. Panaskan ini apa lagi namanya? Kuali. Pan. Kok tolong buka ayam-ayam.
Dan ayam-ayamnya kita mau buka dulu. Ini nanti terakhir. Jadi nanti dengan lontong. Jadi dia masukkan. Kalau gitu ini kita singkirkan dulu ya. Bumbunya berarti kita bagi dua juga ya, karena ayamnya juga kita bagi dua, jadi bumbu-bumbunya kita bagi dua. So, kenapa Ibu RT nggak pakai minyak? Tumis dulu bumbunya. Tidak butuh. Ini untuk Nah ini ungkep ya, jadi ini direbus-rebus. Jadi ini bukan mau bikin ayam kecap. Bumbunya tak perlu ditumis. Gitu. Itu nanti bisa kita isikan air ya. Jadi ini anggap kayak dimarinasi, tapi dimasak gitu ya. Kasih sampai batang ayam tinggi. Yes, lagi. Oke, thank you. Itu juga. So, bagus. Udah. Dan ini perbubukan berarti kita harus bagi dua juga. Yang paling banyak sebelah sini ya. Sama ini kuas. Geprek. Oh iya. Saya geprek ya. Kalau serai, ini tadi saya sudah geprek ya. Ini masih batu dalamnya. Ini karena masih batu, jadi kita harus Nanti salah sangka kirain. Justru kalau tidak digeprek itu yang kita kira ayam. Oh gitu. Sudah Dedek. Dede, kok kira saya Lesti Kejora kan? Spesial buat teman cowok. Spesial buat teman cowok. Kasih tumis lengkuas saya kasih teman cowok makan. Coba sebenarnya kita lagi dari kecil tuh diajarkan baku panggil kakak dan adik begitu ya. Kakak, tidak sanggup saya. Tidak sanggup saya panggil mereka ini kakak. Tidak, maksudnya kayak saya tahu mereka tuh saya punya kakak dan tidak mungkin saya panggil bro atau apa. Bro juga oke aja sih ya. Cuman kayak Apa macam sih Dedek? Nggak boleh gitu Dedek. dan yang saya herannya masa saya panggil kayak orang lain punya kakak tuh kakak dan saya panggil saya kakak sendiri. Bahkan mungkin yang cuma beda 1 tahun dan dia saya dipanggil kakak. Berapa bulan? Hahaha. Dia sama Bapak RT itu beda 14 tahun. Yes, jadi saya dan Bapak RT itu beda 14 tahun. Dan saya dan Anil tuh beda 13 tahun. Jadi saya bisa bayangkan itu pandangan Bapak RT ke saya kayak bagaimana gitu kan. Caranya mungkin dia punya pikiran tuh sama kayak saya punya pandangan ke Anil. Emang gue punya pandangan ke saya kayak gimana? Bocil. Bocil. Udah dewasa loh saya ini. Tetap aja. Kamu masih Anil yang di jembatan Sembilan ini gigi ompong enggak? Itulah guys, ya tidak enaknya jadi anak bungsu walaupun kita ini sudah besar loh. Saya ini sudah dewasa ya, tapi masih dilihat kayak anak-anak gigi ompong. Itu jujur saya biasa merasa terhina sekali tuh. Aduh. Iya, tidak, padahal saya serius loh bicara begini. Lihat. Tidak pernah dianggap serius saya ini isi hati adik bungsu. Sebenarnya saya ada adik, astaga pasti saya merasa jaya. Tips gemuk dong, sudah capek saya tanya tips gemuk cuy. Tips gemuk itu minum ginseng pipi. Aduh, jangan sulit. Itu tips paling cepat untuk gemuk. Ya, akar daun. Aduh. Akar daun.
akar daun itu yang beli baru tak bisa tidur itu. Baru ternyata itu, saya kan waktu itu kan tanya Lita toh, saya bilang apa namanya obat gemuk, dia bilang kok minum itu jamu akar daun. Saya beli lah online toh, jadi sudah datanglah 1 botol besar. Jadi kaget begini saya minum lah, kok saya tidak bisa tidur malam-malam. Saya baca lah itu jamu akar daun menjaga stamina biar tidak mengantuk. Sedangkan saya waktu di Jakarta tuh kerja tidur terus. Tuh penampakannya kayak gini saudara. Ya. Jadi dia punya bumbu-bumbu nanti memang harus meresap ya. Wajib meresap ya. Wajib. Nah ini minyak ayamnya juga sudah mulai keluar sih. Bagus. Ini Harus sampai dia punya air menyusut. Saya baru mau tanya dia sudah jawab. Saya tahu, saya bisa baca kok pikiran. Kasiannya kalau bisa baca. Sedih. Iya makanya ini saya kadang gila-gila karena saya terlalu sering baca kok pikiran toh. Jadi saya juga gila. So kalian lihat saudara-saudara, ini saya sudah kasih pindah yang dari situ ke sini supaya nanti ini kita kasih mana nanti. Jadi saya sudah kasih masuk tempe di situ juga ya, lihat tuh. Biar dia terserap juga ke dalam tempe perbumbuannya. Ini sebenarnya sudah mateng ini ya. Jadi sebenarnya sudah bisa dikasih mati. Tunggu dia dingin baru kita pindahkan ke tempat, dan sebentar malam nih kuahnya mau dijadikan lontong sayur. Jadi tinggal tambahkan santan dan masukkan ini sayur-sayuran gitu saudara-saudara. Jadi sekarang sudah matang dan kita mau kasih pindah ayam-ayamnya ini ke dalam sini ya. Karena kuahnya mau dipakai lagi. Iya, kuahnya kita mau bikin lontong sayur. Ini saya agak kasih dekat sedikit supaya dia tidak tumpah-tumpah di. Atur yang cantik ya. 2 jam saya bikin ini. Kalau mau pakai atur-atur cantik. Nanti kasih sisa tempat untuk tempe. Iya, kita atur-atur dia. Ini saya takut jepitnya, dia punya daging-daging copot ya. Ini sumatang sekali soalnya. Alamak. Cipra, ini cabut. Dagingnya sudah tercabut guys. Bapaknya nanti kan kita gorengnya di air fryer saja, jadi tak perlu dibolak-balik. Oh iya guys ya, saya mau sekalian mengklarifikasi di sini ya, karena kayak kok masih banyak gitu yang bahas tentang saya punya pakaian ya. Jadi saya mau mengklarifikasi pertama, kalau kalian pikir saya di sini tiba-tiba saya punya cara berpakaian sudah berubah, salah guys. Kalian bisa lihat saya waktu di Raja Ampat juga saya punya pakaian sudah kayak begitu ya. Jadi bukan karena pengaruh di sini atau apa, dari dulu saya memang kayak gitu ya. Udah sesuka hati. Dan kalau kalian khawatir dengan ipar saya, aduh gimana ya guys ya, saya punya ipar tuh begini saja. Dorang lahir di negara yang dorang lihat pakaian tak buka, biasa orang pergi berenang dengan celana dalam dan BH saja, pakai iya itu dorang tuh sudah biasa ya guys. Jadi dorang punya pemikiran tuh tidak yang kayak lihat orang pakai baju tali satu atau apa jadi gila atau tidak. Tenang saja guys ya, sudah biasa dari dulu sampai sekarang begini saja. Dan satu lagi yang saya mau bilang kalian, saya bisa pakai apa saja yang saya mau. Saya masih muda, ya, dan saya bisa pakai apa saja yang saya mau ya, selama tidak telanjang. Telanjang pun kalau saya mau saya bikin ya. Di pantai khusus tapi. Iya, di pantai khusus. Tapi tidak pernah sih, saya juga malu kalau telanjang. Jadi begitu ya, jangan kalian menghujat anak muda ini dengan pakaiannya ya. Kita masih mencari jati diri jadi. Tidak, bercanda. Begini saja guys ya, kalau memang kalian tidak suka dengan saya punya cara berpakaian, ya sudah gitu. Skip aja video ini ya. Atau video-video yang saya berpakaian terlalu seksi, di skip saja. Begitu ya. Karena saya tidak akan merubah itu. Saya bebas berpakaian apa saja dan ya gitu. Saya marah loh ini, lihat ya. Nah, kecantikan saya langsung luntur ini kalau marah-marah begini kan. Jangan kalian bikin saya marah, ini cepat tua saya. Jadi begini, nanti ada yang bilang lagi lah kan kita menegur. Beda ya guys, menegur kayak aduh gimana ya, sudahlah terserah kamu, kalau kamu komen juga saya lihatnya saya makan hati saya, tapi kok makan hati. Tidak, itu pakaiannya masih wajar Kak. Tuh kan saya punya kakak saja bilang saya punya pakaian tuh masih wajar ya guys ya. Jadi itu lagi kembali lagi, kalau saya bilang kalau memang kalian tidak suka jangan kalian nonton videonya ya.
Oke, kalau memang kalian merasa terganggu gitu loh. Ulala. Lengkuas. Oh, itu spesial buat teman cowoknya. Iya, buat teman cowok. Dia suka gigit-gigit lengkuas loh. Mimis lengkuas Ya, dia. itu spesial. Jadi dia datang, kita sajikan lengkuas dengan nasi. Tuh kan, enak. Ini serai-serainya mau dikasih keluar juga kan? Atau bagaimana kayaknya? Boleh lah. Saya mau coba ayam nih. Ya, coba. Review. Itu belum digoreng loh. Crunchy. Kuahnya sudah tambah santan, langsung lontong sayur mantap ini. Enak sekali loh. Jadi ini ada Mika dan teman-temannya di sini. Jadi kalau agak berisik sedikit, maklumi ya anak-anak. Jadi ini hasilnya, kalian lihat banyak kan? Yeay, saya tidak sabar mau coba nanti digoreng. Jadi terima kasih untuk kalian sudah membantu kami memasak hari ini, yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Bye bye.